berpengaruh menurut saya adalah pernyataan dari pemerintah Presiden Joko Widodo, bukan pernyataan dari ormas, bukan pernyataan dari partai, bukan pernyataan dari politikus. Ya, saudara sebangsa setanah air, reruntuhan, kekecewaan demi kekecewaan yang terus membanjiri para supporter, para pecinta bola, termasuk juga para timnas Indonesia U20 yang sudah dipastikan gagal untuk bertanding di Piala Dunia U20. Ini menyisakan duka dan kekecewaan bagi timnas Indonesia yang 4 tahun lamanya sudah berlatih setiap pagi dengan jadwal-jadwal yang sudah diterapkan oleh pelatih timnas Indonesia itu sendiri, sampai pada akhirnya yang ia dapatkan adalah kekecewaan dan sedih. Resmi setelah Presiden Joko Widodo menghampiri dan menenangkan dan memberikan semangat kepada timnas Indonesia, setelah itulah pelatih timnas Indonesia Sintayong membubarkan timnas Indonesia U20. Kemudian ancaman yang mengancam daripada liga-liga Indonesia, sepak bola Indonesia, masa depan sepak bola Indonesia sudah menanti di depan mata. Tinggal menunggu memberikan sanksi secara ringan atau memberikan sanksi yang begitu berat. Mudah-mudahan sanksi itu adalah sanksi yang ringan. Kemudian asumsi yang juga berserakan, yang meneropong terkait kepentingan politik, awan gelap politik yang menggumpal di dalam proses tuan rumah Indonesia sebagai Piala Dunia U20 pun berserakan. Ekspresi-ekspresi para politikus yang menolaknya begitu aneh, saudara sebangsa setanah air. Seperti gubernur yang satu ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan kekecewaannya kalau timnas Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ini pun muncul banyak komentar menyayangkan dengan hal ini, dan sampai sekarang Instagram Ganjar Pranowo masih di dalam pembulian luar biasa. Kemudian Gubernur Bali yang melayangkan surat penolakan itu juga dihajar netizen. Tetapi sampai sekarang Gubernur Bali tidak bersuara terkait batalnya Indonesia sebagai tuan rumah. Yang aneh adalah bagaimana ketika pemerintah Indonesia yang mana berbeda pendapat, berseberangan dengan partainya sendiri, serta berseberangan dengan partai lain, dan berseberangan dengan ormas yang menolaknya, seperti PDIP Perjuangan, sangat berseberangan. Jika PDIP Perjuangan diwakili oleh gubernurnya menolak atas adanya timnas Israel yang berkunjung ke Indonesia, tetapi di sisi lain pemerintah Presiden Joko Widodo mempersilahkan syarat-syarat yang dikeluarkan FIFA, termasuk adanya timnas Israel yang akan bermain di Indonesia. Ini kan berseberangan. Walaupun begitu, kita sadar bahwasannya Indonesia adalah negara demokratis. Tetapi yang lebih berpengaruh menurut saya adalah pernyataan dari pemerintah Presiden Joko Widodo, bukan pernyataan dari ormas, bukan pernyataan dari partai, bukan pernyataan dari politikus. Nah, ini kan seakan-akan kita menganggap bahwa begitu pengaruhnya Ganjar Pranowo, begitu pengaruhnya partai politik, begitu pengaruhnya Gubernur Bali, sehingga FIFA membatalkan hal ini. Menurut FIFA, terkait hal ini adalah melihat situasi sekarang. Ini juga multitafsir, saudara sebangsa setanah air. Situasi sekarang itu situasi yang bagaimana?
situasi terkait penolakan gubernur yang ada, situasi terkait penolakan ormas yang ada, situasi terkait partai yang ada. Apa gimana? Apa situasi terkait keamanan? Kalau terkait keamanan, sebenarnya kayaknya tidak terlalu menjadi alasan yang begitu luar biasanya, tidak. Kita tahu para oposisi yang dari kalangan Islam kanan itu kekuatannya seberapa sih? Apakah bisa mengancam daripada berlangsungnya Piala Dunia? Menurut saya kekuatan mereka tidak seberapa dibanding keamanan yang kita terapkan selama Piala Dunia berlangsung di Indonesia. Menurut saya kekuatan mereka tidak seberapa. Kalau mereka mengancam timnas Israel masih ada di Indonesia, sehingga penolakan yang dia lakukan sia-sia, kemudian dia akan mengancam membuat onar di dalam proses Piala Dunia, kekuatan mereka menurut saya tidak seberapa, kecil, sangat kecil kekuatan mereka. Apakah situasi yang disuarakan oleh FIFA itu terkait keamanan tersebut, atau keamanan apapun, atau keamanan lainnya, Wallahu a'lam. Dan juga yang menjadi sorotan juga adalah adanya kekuatan yang bisa menggagalkan ini dari mana? Pemerintah sudah memperbolehkan. Walaupun partai dan politikus tidak mengizinkan, tetapi pemerintah kan mengizinkan. Nah, ini kan yang menjadi sorotan, begitu kuatnya gubernur Jawa Tengah, begitu kuatnya para partai, begitu kuatnya politikus sehingga menggagalkan FIFA itu kan. Apakah di belakang pernyataan Presiden Joko Widodo ada menteri luar negeri yang tekan kontra, menyatakan pernyataan bahwa Indonesia tidak bisa dan keberatan menjadi tuan rumah dikarenakan ada Israel di dalamnya? Apakah seperti itu? Ini tentunya menjadi suatu terobosan yang saya lihat terkait hal ini. Tapi semuanya itu adalah wallahu a'lam bishawab. Semoga saja FIFA yang siap akan memberikan sanksi kepada sepak bola Indonesia tidak terlalu berat, sehingga semuanya baik-baik saja, termasuk para pemain di liga-liga yang ada, dan semuanya baik-baik saja. Karena melihat daripada Indonesia sudah tidak menjadi tuan rumah, kerugian di mana-mana dalam persiapan pihak Kemenpora, persiapan pihak ekonomi kreatif, persiapan Kementerian PUPR, menjadi kerugian yang harus diterima oleh mereka. Tentunya dengan melihat itu, kita berharap kepada FIFA memaklumi dan memberikan sanksi yang ringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.